Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dars kedua kitab Yaqutun Nafis bab ibadat. Kita sampai pada wasailut thaharah wa maqasiduha. Wasailut thaharah, wasilah atau alat untuk thaharah. Maqasiduha toharo, maqasidu toharo tujuan toharo, artinya inti toharo. Jadi ada maksud, ada wasilah. Dalam fikih itu ada istilah begitu. Ada maksud, ada wasilah. Ada maksud, ada wasilah. Kayak diantara maksudnya toharo wudu. Wudu ini maksud. Air ini wasilah, alat untuk toharo. Ini menjelaskan tentang apa saja wasilahnya toharo, alatnya toharo, dan apa saja maksud toharo, inti dari toharo itu. Lit toharoti arba'u wasail. Wasilahnya toharo ada 4. Wa arba'atu maqasid. Maqasidnya juga ada 4. Fal wasail hiya, wasilahnya alma, air, wat turab, debu, wat tabil, alat untuk menyamak, wahajar istinja, itu batu untuk istinja. Masing-masing akan diterangkan ini syarat air, debu, dabil, dan hajar istinja. Wa innama yutahhirul ma idza kana mutlaqan. Pertama air. Wasilahnya tohara yang pertama adalah air. Air itu bisa mensucikan kalau mutlak. Itu. Kalau mutlak. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Catatan kaki di bawahnya. Air mutlak itu ma yusamma ma'an bila qaidil lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Ini air mutlak. Banyak yang kesulitan memahami apa itu air mutlak. Itu. Air mutlak itu tadi ma yusamma ma'an, ya sesuatu yang disebut air bila qaidin lazim, tanpa embel-embel yang mengikat atau yang melekat, tanpa qaid, tanpa embel-embel yang melekat. Versi siapa? Tidak versi semua orang. Menurut saya, bukan menurut saya, menurut saya. Bukan menurut saya atau menurut antum. Tidak. Tapi indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Menurut ahlil urfi, fuqaha, wal lisan, ahli lisan. Ahli lisan ini ada yang mengartikan ahli bahasa. Ada yang mengatakan enggak, ahlul urfi wal lisan itu ya fuqaha. Jadi ahlul urfi wal lisan itu siapa? Ada yang mengatakan dua ini isinya. Ahlul urfi itu fuqaha, ahlul lisan ahli bahasa, ahli lughah. Gitu. Ada yang mengatakan ya enggak, ahlul urfi wal lisan itu satu, maksudnya fuqaha. Karena tidak ada hubungannya dengan ahli bahasa di sini, menurut sebagian ulama begitu. Kembali ke tarifnya air mutlak. Air mutlak itu air yang sesuatu yang disebut air tanpa embel-embel yang mengikat, menurut fuqaha yang mengetahui keadaannya. Jadi ukurannya fuqaha, air ini memiliki qaid atau tidak, qaidnya melekat atau tidak, itu versi fuqaha, bukan versi saya atau versi antum. Sehingga air mutlak itu air yang tidak ada embel-embelnya sama sekali, atau ada embel-embel tapi tidak mengikat, versi fuqaha. Ini namanya air mutlak. Kalau ada embel-embelnya dan mengikat, lah ini bukan mutlak. Yang menjadi ukuran sekali lagi fuqaha yang mengerti keadaannya. Contoh, air sumur. Ada embel-embel sumur. Yang disebut air tanpa embel-embel ya artinya seandainya disebut air gitu saja benar. Menurut siapa? Bukan menurut saya, menurut fuqaha yang mengerti keadaannya. Air sumur. Lah, kalimat sumur ini tidak harus ikut. Tidak harus ikut. Air sumur disebut air gitu aja, tidak apa-apa, boleh. Air umbulan, tidak harus ikut umbulannya itu. Air gitu aja, cukup sudah. Air laut. Nah, jadi air sumur ditaruh jeding bukan air sumur lagi ya, air jeding. Ditaruh di ember, air ember. Ditaruh di botol, air botol ya, air botol. Nah, berarti embel-embelnya ini bisa hilang, nggak mengikat. Loh, kalau air laut
Ditaruh di jeding, air laut. Ditaruh di botol, air apa ini? Air laut ya. Air laut. Ditaruh di ember, air apa ini? Ya, air laut. Ngikut terus. Lautnya ngikut terus. Berarti mengikat apa enggak? Mengikat menurut saya atau menurut antum. Tapi menurut fuqaha enggak. Kalimat laut tidak harus ngikut, ngapain diikutkan? Jadi air laut disebut air gitu saja, benar versi fuqaha. Itu maksudnya ma yusamma ma'an bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Sesuatu yang disebut air tanpa harus disertai embel-embel yang mengikat. Menurut fuqaha yang mengerti keadaannya. Nah, air laut, kalimat laut tidak harus ikut, benar disebut air, benar versi fuqaha. Sumur, kalimat sumurnya dibuang air sumur, benar versi fuqaha. Tapi kalau air mustakmal, antum sebut air gitu saja, salah versi fuqaha. Air sudah antum gunakan wudu, sudah antum gunakan wudu, sudah dibuat mandi wajib, sudah dibuat menghilangkan najis, mustakmal. Ini qayyid mustakmal itu harus ikut. Jadi harus disebut air mustakmal. Enggak boleh disebut air gitu saja, enggak boleh. Jadi kalimat mustakmal harus ikut versi fuqaha. Kalau antum nyebut air gitu saja, salah versi fuqaha yang mengerti keadaannya. Karena kadang gini kan, air mustakmal kan kadang masih jernih. Ada orang wajahnya masih bersih, baru mandi, wudu pakai air, airnya diwadahi timba. Ya tentu airnya masih jernih, tidak ada bau-bau keringat. Ya, tidak ada bau-bau keringat, tidak ada kecampuran debu yang nempel di wajah, minyak-minyak yang nempel di wajah, nggak ada. Kenapa? Dia baru mandi, masih seger, wudu, tentu airnya bersih. Kalau orang nggak tahu akan nyebut mutlak. Tapi kalau yang tahu, fakih yang tahu, nggak akan nyebut air gitu aja. Selalu akan disebut air mutlak. Kalimat mutlaknya harus ikut. Air mutanajis harus ikut mutanajisnya itu. Nggak boleh disebut air gitu saja. Salah versi fuqaha. Dan seterusnya. Atau air-air yang berubah sangat sifatnya gara-gara kecampuran perkara suci, air rawon, kalimat rawonnya harus ikut. Tidak diikutkan, ngamuk-ngamuk yang buatnya ngawur ya, rawon ini bukan air ya, walaupun encer. Itu ngamuk-ngamuk yang bikin. Tapi bukan dia yang jadi anggapan, yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran sekali lagi al-fuqaha. Itu. Bukan menurut saya atau menurut antum. Kalau menurut saya, menurut antum, air laut itu lautnya ngikut terus itu ya. Tidak harus. Versi fuqaha nggak harus. Jadi intinya, biar antum tahu apa itu air mutlak, harus belajar bab air sampai khatam baru tahu. Dengan tarif saja nggak bisa ya. Dengan tarif ini embel-embelnya mengikat apa enggak? Kita tahu ukurannya fuqaha, kita bukan fuqaha. Itu. Caranya jadi fuqaha dulu khatamno bab air itu baru tahu ini air ini mutlak atau tidak. Itu. Jadi untuk bisa mengetahui air mutlak harus khatam dulu bab air. Faham, khatam bab air, faham betul, baru bisa menilai ini mutlak apa enggak. Hanya sekedar takrif nggak bisa. Hanya sekedar takrif nggak bisa. Nah, ini air yang bisa mencucikan itu air mutlak, itu air mutlak. Yaitu ma yusamma ma'an bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Wa turab, wasilah tohara yang kedua adalah turab, debu. Debu ini bisa mensucikan idza kana khalisan ghairu mustakmal, kalau murni, tidak kecampuran semen, tidak kecampuran tepung atau lain-lainnya. Yang tidak mustakmal. Nah, tidak mustakmal. Apa mustakmal? Yaitu debu yang habis digunakan tayamum atau campuran menghilangkan najis mughalladah. Nah, itu debu mustakmal. Jadi air yang apa? Habis digunakan tayamum atau campuran menghilangkan najis mughalladah. Ini mustakmal. Debu dengan air ada perbedaan. Kalau air mustakmal bisa jadi mantan mustakmal. Kapan? Kalau nyampe 2 kula. Air 1 timba, antum gunakan wudu, bekas wudu, mustakmal. Antum masukkan ke kamar mandi, campur dengan air yang lain mencapai 2 kula, bukan mustakmal, tapi mantan mustakmal. Kalau debu tidak ada mantan-mantanan. Nah, itu. Kalau udah mustakmal sampai kiamat mustakmal. Tidak bisa. Sifat istiqmalnya hilang, nggak bisa. Itu kalau debu.
Kemudian wadabil, termasuk alat toharoh adalah dabil, alat untuk menyamak. Menyamak ini kulit bangkai ya, kulit bangkai atau kulit hewan yang nggak boleh dimakan. Jadi singa itu kan nggak boleh dimakan. Jadi walaupun dibelai singa itu, ya tetap kulitnya najis. Karena tidak memenuhi syarat penyembelihan. Nah, kulitnya najis. Kalau mau dipakai sendal, mau dipakai sabuk, mau dipakai pakaian misalnya, ya disamak dulu. Menyamak ini dengan alat yang disebut dabil. Apa syaratnya? Idza kana hirrifan, apabila memiliki rasa kelat, sepet, kata orang Jawa itu sepet. Tahu sepet? Paka ya, Madura paka. Itu paka. Itu. Sepet. Kata orang Jawa sepet. Kelat bahasa Indonesianya. Kalau kepingin tahu salak masih belum waktunya dipanen. Ya. Nah, kalau ingin tahu pergi ke pasar beli salak, jangan yang salak pondok, salak lokal yang masih belum waktunya dipanen untuk makan, tahu rasanya. Itu namanya sepet. Kenapa alat menyamak itu untuk sepet? Karena sesuatu yang rasanya kelat, sepet, paka, itu bisa menyerap cairan. Jadi kulit itu kan ada cairannya itu. Kulit hewan itu kan di dalam kulit itu ada kelembapan, ada cairan. Ini kalau tidak disamak akan busuk ini kulit ini. Itu akan busuk. Kalau hanya dijemur pakai matahari, nanti dibuat wadah, dikasih air, bisa kembali busuknya. Mungkin sementara tidak balik. Tapi kalau disamak dengan sesuatu yang seperti itu, cairan-cairan di dalam yang membuat busuk itu terserap. Makanya kalau antum makan salak yang enggak tua, belum waktunya dipanen, kering kan ya? Haus terus. Kenapa? Cairannya kering. Kenapa? Sesuatu yang sepet itu bisa menyerap cairan. Itu bisa menyerap cairan. Nah, makanya alat untuk menyamak harus sesuatu yang memiliki rasa sepet apapun, baik itu dari daun-daunan, dari pohon, dari kotoran sebagian burung. Katanya burung dara kotorannya sepet ya. Itu kalau penasaran ya silahkan. Kalau penasarannya itu kepo. Nah, itu. Nah, jadi bisa membuat kering. Jadi cairan-cairan yang ada dalam kulit itu kering, sehingga nanti dibuat, orang dulu kan kulit itu dipakai pakaian, dipakai wadahnya minum. Nah, jadi kalau air dimasukkan ke wadah dari kulit itu, dibiarkan semalam, besok baru diminum, seger. Kalau orang Indonesia dulu pakai kendi yang terbuat dari tanah itu, kalau air baru ngambil diminum, segernya kurang, ditaruh di kendi yang terbuat dari tanah itu, dibiarkan sehari 2 hari, itu nanti akan seger. Freezernya orang dulu. Itu kulkasnya orang dulu begitu, biar minum seger begitu. Kalau orang Arab pakai kulit. Lah ini kalau nggak disamak busuk nanti. Kalau nggak disamak busuk, makanya harus disamak. Jadi alat penyamak itu harus sepet atau kelat itu. Sepet, rasa sepet. Ada sepet itu kulitnya kelapa itu. Nah, kulitnya kelapa itu bahasanya juga, bahasa Jawanya juga sepet itu. Kalau orang dulu dipakai, orang sekarang nggak dipakai. Orang dulu dipakai untuk nyuci. Sekarang sudah ada kawat itu, lebih canggih ya. Kawat itu cuci. Kalau orang dulu ya kulitnya kelapa itu, kulit yang dalam itu untuk nyuci wajan atau panci yang gosong-gosong itu bisa bersih. Jadi di zaman dulu banyak orang jualan sepet, sekarang nggak laku orang jualan sepet. Dan biasanya penjual sepet ini sering bertengkar dengan penjual salak kalau dikumpul ya. Yang satunya nawarkan salak, satunya sepet. Bertengkar ini ya. Itu fahimahu man fahimahu wa jahilahu man jahilahu ya. Tidak boleh kumpul ini, dua orang penjual ini tidak boleh kumpul. Seperti fulan sama fulan ya. Jadi harus sepet gitu. Yanzi'u fadlatil jildi wa ufunatahu. Jadi alat penyamak itu harus sepet dan bisa yanzi, menghilangkan, melepas, menghilangkan fadlatil jildi, perkara-perkara yang nempel di kulit seperti lemak, bekas-bekas darah atau potongan-potongan daging kecil yang nempel ada di kulit. Karena ketika nguliti binatang kan kadang ada nggak rapi gitu, ada lemak yang nempel di situ, ada apa yang nempel di situ. Lah, nyamak itu dengan sesuatu yang sepet digosok sampai hilang itu yang nempel-nempel di kulit yang membuat busuk itu sampai bersih. Yanzi' fadlatul jildi wa ufunatahu, sesuatu yang bisa membuat busuk kulit. Nah, itu yang bisa membuat busuk kulit. Seperti kalkordi, ini tumbuh-tumbuhan.
Kata orang Madura itu bukol ya, bukol, tahu bukol? Lah itu, kata orang Madura bukol. Nama tumbuh-tumbuhan itu memiliki rasa seperti, ya ada harus itu, apa saja yang rasanya kelat tadi itu sepet, itu seperti salak yang masih mentah, belum waktunya dipanen. Itu. Wadar kitairi, kotoran burung, katanya burung dara, wallahu alam, nggak pernah nyoba juga ya. Itu nggak pernah nyoba juga, katanya begitu. Itu. Tapi kulit bangkai itu setelah disamak, najisnya hilang, tapi mutanajis. Kenapa? Karena alat penyamaknya itu tadi kan dalam kondisi basah nyentuh kulit yang masih najis, mutanajis. Habis itu disiram pakai air. Najisnya hilang gara-gara disamak. Tinggal mutanajisnya disiram pakai air. Itu pakai air. Kemudian ada pembahasan, kalau ada bahan kimia misalnya, eranya sudah modern. Kalau ada bahan kimia, nggak sepet rasanya, nggak sepet. Cuman bisa menghilangkan, bisa memiliki fungsi seperti sesuatu yang sepet. Apa cukup untuk nyamak? Kalau dohirnya nas fuqaha Syafi'iyah nggak cukup. Tapi ada komentar dari Sayyid Umar Al-Basri. Sayyid Umar Basri ini abahnya satu zaman dengan Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Beliau ada di Mekah, pernah dikasih kopi dari jendela rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramut. Jadi dikasih kopi dari Hadramut. Ada di Mekah, terpisah oleh negara jarak berapa kilo itu ya. Itu dikasih kopi dari jendela. Beliau di Mekah sana. Itu di Mekah sana. Kemudian dikasih keturunan yang alim namanya Sayyid Umar Al-Basri. Yang satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar, punya Hasyiah Tuhfah. Sayyid Umar Basri ini punya beberapa pendapat yang agak beda dengan ulama lain. Di antaranya ini, beliau mengatakan, Sayyid Umar Basri, kalau fuqaha yang lain rata-rata mengatakan tidak cukup, syarat mutlak harus sepet, itu harus memiliki rasa sepet, kelat itu harus. Tapi kata Sayyid Umar Basri, kalau ada sesuatu tidak rasanya nggak sepet, kok bisa fungsinya seperti sesuatu yang sepet, cukup apa enggak? Cukup, tapi harus dibuktikan. Direndam ke air dulu beberapa waktu, busuknya balik apa enggak? Kalau balik berarti enggak suci. Kalau enggak balik berarti suci. Ya bukan direndam lama, kalau direndam lama ya mesti air busuk gara-gara direndamnya itu. Jadi direndam beberapa waktu. Jadi kalau pakai sesuatu yang sepet, enggak perlu dibuktikan sudah. Jadi kalau ada kulit bangkai disamak, digosok pakai sesuatu yang memiliki rasa sepet tadi itu, udah suci, siram pakai air suci. Enggak perlu dibuktikan busuknya balik apa enggak ketika ditaruh dalam air. Enggak usah, langsung suci. Tapi kalau sesuatu nggak sepet, kata Sayyid Umar Basri harus dibuktikan, digosok, setelah digosok disiram, kemudian direndam di air. Kalau nggak balik busuknya berarti suci, kalau balik berarti nggak suci. Berarti fungsinya belum sama. Jadi perlu dites. Itu kalau nggak sepet, menurut Sayyid Umar Basri. Jadi beliau punya beberapa pendapat yang beda dengan ulama lain. Contoh, melihat hilal. Kalau fuqaha yang lain harus melihat langsung, nggak pakai alat, teleskop atau yang lain nggak pakai. Kata Sayyid Umar Basri, nggak apa-apa pakai teleskop cukup. Kalau hilal terlihat, walaupun pakai bantuan teleskop, ya sudah cukup. Namanya melihat, walaupun pakai bantuan alat. Jadi beliau Sayyid Umar Basri punya beberapa pendapat yang agak beda dengan itu. Ada orang dari Tosari. Oh, sudah. Jadi Sayyid Umar Basri ini satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar, punya Hasyiah Tuhfah. Dicetak dulu, sekarang nggak dicetak lagi. Dulu dicetak sendiri. Tapi kebanyakan hasyiahnya Sayyid Umar Basri sudah dinukil oleh Imam Syarwani di hasyiahnya. Oleh Syekh Syarwani banyak dinukil Sayyid Umar Basri. Udah. Termasuk alatnya toharo adalah wahajarul istinja. Itu batu istinja. Ini boleh bisa menjadi alat toharo dengan syarat idakan atau hiron, harus suci. Itu tidak harus batu atau semisalnya, tidak harus batu, tisu, kain, apa saja ya, batu, tisu, kain, kulit pohon, kayu misalnya. Yang penting memenuhi syarat ini. Apa syaratnya? Pertama, idakan atau hiron. Untuk istinja ini harus suci. Kalau najis tidak boleh, atau mutanajis tidak boleh. Kalau najis seperti kotoran sapi kering dibuat istinja tidak boleh. Atau mutanajis, tisu tapi habis kena najis tidak boleh, mutanajis. Atau
batu sudah mutanajis, tak boleh. Harus qoli'an, syaratnya bisa menyerap najis, bisa mengangkat, membersihkan. Qoli' itu membersihkan. Jadi bisa membersihkan najis, mengangkat najis, menghilangkan najis. Nah, sesuatu yang gak qoli' itu ada 3 macam. Di bawahnya itu kharaja bihi ma la yaqla'. Catatan kakinya. Ini mengeluarkan sesuatu yang gak qoli', yang gak bisa membersihkan, tidak bisa mengangkat najis. Kenapa? Limala satihi, karena terlalu halus. Pakai kelereng. Istinja pakai kelereng, tidak bisa halus permukaannya, tidak bisa ngangkat najis, tidak bisa membersihkan najis, justru malah meratakan najis. Atau permukaan porselen, keramik, kaca, tidak bisa. Itu. Au luzujatihi, luzuja itu molor, ya, melar, kayak permen karet kayak itu, nggak bisa. Itu. Au tanasuri ajzaihi, atau rontok, jus-jusnya rontok. Kalau dibuat istinja itu rontok, kayak tanah yang nggak terlalu keras. Kalau dibuat istinja, bukan najisnya ngikut ke tanah, tanahnya nempel ke najisnya. Ini tisu, mau syarat apa enggak? Ya tergantung. Kalau tisu yang agak bagus, dibuat istinja, najisnya yang terangkat oleh tisu, bersih, terangkat oleh tisu, terserap oleh tisu, memenuhi syarat. Tapi kalau tisu yang murah-murah itu, yang bikin bersin kalau dibuatan itu ya, tisu yang murah-murah itu, atau tisu makanan yang biasanya segitiga itu loh. Ya, itu kalau tangan basah, kita lap pakai itu, bukan airnya ngikut ke tisu, tisunya nempel ke tangan. Nah, itu. Tisu yang murah-murah kan gitu. Yang tipis-tipis, warung-warung yang murah-murah itu kan, tisunya tipis itu. Tisunya sangat tipis, atau tisu gulung yang sangat tipis itu kalau tangan kita basah, kita lap pakai itu, bukan basahnya ngikut ke tisu, tisunya nempel ke tangan, merotol semuanya, nggak memenuhi syarat itu. Kalau tisu yang bagus dibuat ngelap cairan atau apa, itu bisa membersihkan, boleh. Jadi syaratnya harus qoli', itu bisa membersihkan najis, mengangkat najis, mengecualikan 3 hal tadi. Kemudian ghairu muhtaram, syaratnya debu yang dibuat istinja tidak boleh sesuatu yang dimuliakan. Sesuatu yang dimuliakan ada jamid, tak ada. Jamid tak ada ya, nanti. Ghairu muhtaram, yang tidak muhtaram, tidak dimuliakan. Sesuatu yang dimuliakan ini dobitnya apa? Sudah pernah saya mencoba neliti di kitab-kitab fuqaha, belum nemu. Sudah pernah tak tanyakan ke beberapa pembesar fuqaha yang di Tarim, juga beliau menjawab belum pernah nemu. Tapi kitab-kitab fikih hanya menyebutkan contoh-contohnya. Sesuatu yang muhtaram yang nggak boleh dibuat istinja itu contohnya seperti makanan, baik makanan manusia atau makanan jin. Ini tidak boleh. Istinja pakai roti kering nggak boleh ya. Itu pakai roti kering. Atau pakai makanan jin, tulang nggak boleh. Karena itu makanan jin pakai tulang nggak boleh walaupun menyerap. Itu. Termasuk yang muhtaram adalah apa saja yang di situ terdapat tulisan mu'adham, terdapat nama Allah, kertas ada tulisan nama Allah, nama para anbiya, nama para malaikat, itu termasuk. Atau ada tulisan Al-Quran, ada tulisan hadis, ada tulisan ilmu syar'i, itu ilmu yang muhtaram. Walaupun matematika, hati-hati, muhtaram itu juga buku matematika itu muhtaram, mau dijual kelowaannya. Anak-anak sekolah umum itu habis pelajaran itu dijual kelowaan, habis itu diinjak-injak kayak bungkusnya tongkol ya, dibuat bungkusnya apa, iwak panggang ini. Lah ini tak boleh, ini dibuat istinja tak boleh, tidak sah istinjanya, muhtaram itu. Maka tidak manfaat biasa ini, karena ilmunya nggak dihormati. Ilmu hisab itu termasuk ilmu yang muhtaram. Kenapa? Tanpa ilmu hisab antum tidak bakalan bisa ngitung zakat, tidak bakalan bisa ngitung faraid, banyak dibutuhkan dalam ilmu syariah. Jadi termasuk muhtaram itu. Nahwu sama aja, nahwu dengan matematika sama-sama bukan ilmu maksud, ilmu alat. Nahwu, sorof kayak gitu itu. Ini ilmu muhtaram, tidak boleh. Gitu. Makanan itu. Jadi fuqaha hanya menyebutkan contoh-contohnya muhtaram. Dobitnya apa? Saya belum nemu. Dan pernah tak tanyakan ke beberapa orang, katanya memang belum pernah nemu dobitnya. Nah, ada satu syarat yang terlewatkan di sini, nggak disebutkan. Termasuk syaratnya batu yang bisa dibuat istinja harus jamid. Itu harus jamid. Jamid ini sering diartikan keras.
Sering diartikan keras, artinya padat. Dan syaratnya juga termasuk saat hendak memenuhi syarat jamid di kitab-kitab disebutkan adalah ar-radbu, sesuatu yang basah. Jadi di antara maknanya jamid itu kering, jadi harus kering. Kalau basah nggak bisa, tisu basah nggak boleh, nggak sah itu. Jadi istinja pakai tisu basah nggak sah. Lu kalau bayi itu yang nggak istinja tak sah itu. Kalau orang istinja pakai tisu basah mau sholat tak sah itu. Kalau antum istinja pakai tisu kering atau pakai batu yang memenuhi syarat tadi semuanya, habis itu tak cebok pakai air, sholat boleh, tak apa-apa. Tapi kalau pakai tisu basah nggak cukup. Lu berarti itu tak boleh itu pakai tisu basah untuk nyeboki bayi. Bukan tak boleh, tidak menyebabkan ibahah, tidak menjadi toharoh. Jadi orang yang diceboki, diistinjai menggunakan tisu basah, itu berarti belum istinja. Kalau sholat tidak sah. Jadi harus kering. Termasuk maknanya jamid itu kering, harus kering. Ini syaratnya. Nah, udah. Ini wasailut toharo, alat toharo ada 4. Amal awani wal ijtihad alladhi huwa badul majhud fi tahsilil maksud famin wasailil wasail. Ada wasilah, ada wasilatul wasilah. Wasailul wasail, alatnya alat. Kalau air langsung alat untuk wudu, debu langsung alat untuk tayamum, batu langsung alat untuk istinja, tabir langsung alat untuk nyama. Ada alatnya alat, tidak alat secara langsung, alatnya alat. Kayak wadah. Ini wasailul wasail. Air itu nggak mungkin kan bisa kita basuhkan ke wajah kecuali menggunakan wadah. Wadahnya tidak harus dari gayung. Hatta tangan kita ini juga wadah. Kita ngambil nyiduk, ya ini namanya wadah. Lu kalau dari air hujan langsung wajahnya dipasang gini, ya wajah kita menjadi wadah. Itu wajah kita menjadi wadah. Wadah artinya tempat. Ini bukan wasilah tapi wasailul wasail. Ada juga yang namanya ijtihad. Ijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul majhud fi tahsilil maksud. Mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Ini ijtihad. Mana ijtihad secara umum di bab apapun yaitu badlul majhud fi tahsilil maksud. Mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan tujuan. Seperti fuqaha berijtihad untuk menghasilkan tujuannya apa? Mengetahui hukum syariat dengan mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui hukum syariat. Lu dalam bab air ini apa kok ada hubungan ijtihad? Iya. Kadang-kadang orang itu punya 2 wadah. Orang punya 2 wadah. Yang satu airnya mutanajis, yang satunya mensucikan, suci dan mensucikan. Lupa yang mana? Kepingin wudu, tidak boleh langsung ngawur-ngawuran, wis pakai yang ini wis, tidak boleh. Harus ijtihad, berusaha mencari tahu kira-kira yang mutanajis yang mana, yang suci yang mana. Harus dilacak, dilihat korenahnya. Oh ini kayaknya yang mutanajis. Kenapa? Agak keruh, warnanya agak berubah atau apalah seperti itu. Dilacak. Ini namanya ijtihad. Ijtihad ini apa? Alatnya toharo? Bukan alatnya toharo, alatnya alat. Alatnya toharo airnya. Ijtihad untuk mencari tahu mana air yang boleh dipakai, mana air yang tidak boleh dipakai. Itu. Kemudian wal maqasid. Maqasidut toharo ada 4. Hiya al wudu wal ghuslu wat tayammum wa izalatun najasah. Wadih. Al-wudu, sekarang wudu. Kita bahas maqasidut thaharah yang pertama yaitu wudu. Al-wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Wudu secara bahasa adalah nama untuk tindakan membasuh sebagian anggota. Cuci muka ya wudu, cuci tangan wudu. Jadi wudu itu pokok membasuh anggota badan. Yang mana saja, pakai niat atau tidak, pakai tartib atau tidak, itu wudu. Cuci muka saja ya wudu, cuci tangan saja juga wudu, cuci kaki juga wudu secara bahasa. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah. Nama untuk tindakan membasuh anggota tertentu yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki dengan niat tertentu, disertai niat. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat, yaitu an-niyatu. Ini yang pertama. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Niat apa? Terserah.
bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Madura, Sunda, terserah. Yang penting niat itu dalam hati. Itu. Jadi pembahasan niat ini ada apa? Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Jadi pembahasan niat itu dalam bab apapun yang mesti 7 itu intinya. Hakikatun artinya tarif. Hakikatnya niat itu apa? Tarifnya niat itu apa? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Bertujuan melakukan perbuatan bersamaan dengan melakukan. Mau mukul, bareng mukul. Kemauan yang langsung dibarengi perbuatan. Ini namanya niat. Mau wudu, niat bertujuan sekaligus basuh wajah. Nah, ini namanya niat. Kalau hanya tujuan tidak dilakukan, namanya azam. Jadi itu hakikatnya niat. Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Hakikatun hukmun. Hukumnya niat apa? Wajib. Hukumnya niat wajib agar ibadah itu sah. Tapi ada beberapa niat yang sunnah, seperti niat memandikan mayit, itu sunnah saja. Secara umum niat itu wajib. Hakikatun hukmun mahallun, tempatnya niat hati. Lesan ini sunat. Mengucapkan niat dengan lesan itu sunat. Yang wajib itu dalam hati. Karena itu kalau menjadi was-was gara-gara mengucapkan niat, tidak usah dibaca. Usolli. Kayaknya shotnya kurang tepat, tidak wajib kok jadi woco. Paham ya? Nggak usah dibaca daripada was-was. Baca itu sunat malah jadi nawaitul wudu. Itu udah tepat-tepat mahroti. Tidak usah dibaca, cukup di hati. Dan di hati kalau mahroti ya. Tidak pakai tajwid, udah hati itu sudah. Itu. Walaupun di dalam hati antum niat usolli fardhul lohor, cukup udah ya fardhul lohor. Oh, maksudnya sama zuhur itu. Orang pelat sah niatnya. Kalau bacaannya lihat-lihat. Itu. Jadi kalau dalam hati tidak pakai makhraj-makhrajan itu sudah. Sehingga nggak perlu was-was. Kayak makhrajnya kurang pas. Bahasa hati tidak pakai itu. Itu. Tempatnya di hati, mengucapkan dengan lisan sunat. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Zamannya niat ya awalul ibadah. Di awal ibadah bersamaan dengan memulai ibadah itu tempatnya niat ghaliban. Tapi ada niat yang mendahului seperti puasa. Puasanya mulai subuh, niatnya harus di malam hari, mendahului. Ini pengecualian. Zakat juga boleh. Zakat itu kan kita dikatakan zakat ketika memberikan ke mustahik. Niatnya tidak harus ketika itu. Ketika bungkus kresek, zakat fitrah dibungkusi di kresek, di rumah diniati, cukup sudah. Habis itu kasihkan fuqara, tidak usah diniati, cukup. Nah, jadi secara umum niat harus bersamaan dengan awal ibadah. Tapi ada beberapa yang boleh maju. Nah, boleh mendahulu. Hakikatun hukum mahallun wa zaman, kaifiyatun. Caranya niat ya berbeda-beda tergantung ibadahnya. Kalau wudu ya nawaitul wudu, kalau sholat usolli fardhu dzuri ila akhirih. Niat wudu bagaimana? Terserah nawaitul wudu, nawaitu fardhul wudu, nawaitu misalnya raf'al hadas itu. Nawaitu istibahatis shalah boleh, nawaitu istibahatis shalah kayak niatnya tayamum boleh. Walaupun orang normal, enggak apa-apa. Nawaitu istibahatis shalah dan seterusnya. Minimal ya nawaitul wudu gitu saja, minimal sah itu sudah. Cuman sunnahnya ditambah fardhul wudu, nawaitu fardhul wudu. Karena kalau nawaitul wudu gitu saja khilaf. Yang utama cukup. Adapun tuntunan niat yang di TPQ, di madin-madin yang lengkap itu yang sempurna. Nawaitu fardhul nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna. Kalau minimalnya nawaitul wudu cukup sudah. Niat wudu kalau bahasa Madura apa? Abulu kok abulu ya, abulu. Wudu itu abulu. Itu. Niat abulu gitu. Itu cukup sudah ya, cukup. Nah, jadi wudu bahasa Maduranya abulu ya itu sudah cukup, maksudnya ya wudu. Jadi enggak harus tepak mahroti kalau bahasa hati itu. Kaifiyatun, syartun. Itu.
syaratnya niat harus tamyiz. Anak yang belum tamyiz niatnya nggak sah. Karena itu anak belum tamyiz jangan disuruh sholat, dosa orang tuanya. Kalau dia ngikuti gerakan sholat orang tuanya nggak apa-apa, nggak harus dilarang. Tapi ayo sholat toh, niat. Nah ini nyuruh anak ibadah yang nggak sah. Anak yang belum tamyiz niatnya nggak sah. Syaratnya niat harus tamyiz. Kalau nggak tamyiz nggak sah. Syaratnya niat harus Islam. Orang kafir niatnya nggak sah. Tapi ada beberapa pengecualian. Seperti orang kafir yang zakat untuk budaknya, itu boleh. Tapi secara umum nggak sah, harus Islam. Harus tamyiz, harus Islam, harus al-ilmu bil manwi. Orang niat itu bisa sah, dia ngerti apa yang diniati. Niat wudu, ya harus tahu apa itu wudu. Basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Harus ngerti caranya wudu, niat wudu baru sah. Nggak ngerti wudu, orang baru masuk Islam. Ayo ini mepet ini waktu zuhur menjelang asar. Ada orang masuk Islam, ayo sholat. Ya apa cara sholat? Sini tak ajari langsung praktek. Ya apa caranya? Wudu dulu, wudu ke keran sana. Ya apa caranya? Ayo basuh wajah, niat wudu. Saya niat wudu, tak sah. Kenapa? Dia nggak tahu caranya wudu. Jadi niatnya nggak sah. Dia harus diajari dulu. Ayo wudu. Ya apa cara wudu? Wudu itu ya basuh wajah sampai rata dengan air, basuh tangan sampai siku dengan air, usap sebagian kepala, basuh kaki harus urut seperti itu. Beres sudah, diajari gitu toh. Habis itu suruh niat, baru sah wudunya. Saya itu sholat, jangan langsung disuruh sholat. Ayo sholat. Ya apa? Ayo tak tuntun. Takbir sambil niat, nggak sah. Kenapa? Dia belum ngerti al-manwi. Yang diniati itu sholat. Lah dia nggak tahu sholat. Diajari tahu global. Sholat itu ya diajari wajibnya aja dulu, waktunya mepet. Takbir menghadap kiblat, kemudian baca Fatihah, berdiri, rukuk dan seterusnya, global saja. Global saja. Nah, baru diajari bisa. Ya termasuk banyak ibadah yang nggak sah. Ya tadi itu orang yang umroh mau berangkat umroh sama sekali nggak belajar tata cara umroh, bingung beli tripod yang bluetooth biar bisa foto selfie kayak ada temennya ya, itu. Jadi kayak ada temennya. Bingung beli tripod kalau foto-foto biar enak, itu. Bingung nyari nyari harga yang murah di Shopee, itu. Nggak bingung hukum tata cara umroh itu seperti apa. Jadi nggak ngerti. Dikira umroh itu pokok nyampe ke Ka'bah foto ada di situ. Muter-muter di Ka'bah nggak tahu ngapain berapa kali, nggak tahu wis. Pokoknya berangkat umroh. Loh, ya apa umroh itu? Oh, nanti kan urusan mutawifnya, urusan tour leadernya sudah nggak tahu apa katanya nanti. Akhirnya dibimbing, nggak punya gambaran umroh itu seperti apa, nggak dikasih tahu langsung ayo niat umroh. Diajari niat, belum tahu umroh itu apa yang harus dilakukan, tak sah ini. Mahal-mahal umrohnya tak sah, mahal-mahal hajinya tak sah. Udah antri 30 tahun bayar mahal, tak sah lagi. Itu pulang dipanggil haji, tak boleh dipanggil haji, haram. Bukan haji dipanggil haji, tak boleh. Itu haram ya. Jadi nggak boleh dibiarkan, bukan haji saya, itu cuma pergi ke Mekah, nggak haji. Itu nggak sah hajinya, itu nggak ngerti caranya. Banyak, sangat banyak. Nah, di lapangan itu sangat banyak. Ya karena banyak travel itu yang penting fulus, yang penting rebeh. Nggak urusan orang jamaahnya sah umrohnya, nggak ada urusan, pokoknya anak rebeh, beres ya. Itu repot Cino Soklat. Itu lebih parah Cino Soklat ini ya. Itu yang penting untung toh. Lah itu pembahasan niat. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun. Tujuan niat itu apa? Ada dua. Imma tamyizul ibadah anil adah, membedakan antara adat dengan ibadah. Antum ada mandi kebiasaan, rutinitas sehari-hari, ada mandi ibadah. Yang membedakan apa? Sama-sama siram-siram, sama-sama sabunan, sampuan. Yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Fungsi niat itu tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Mandi kebiasaan dengan mandi ibadah biar beda. Ini satu. Kedua, tujuannya niat tamyizu maratibil ibadah, membedakan tingkatan ibadah. Tingkatan ibadah nggak sama, ada yang wajib, ada yang sunnah.
Kalau mandi, ada mandi adat, ada mandi ibadah. Tapi kalau sholat, apa ada sholat adat? Tidak ada, semua sholat ibadah. Lah fungsi niat apa? Fungsi niat bukan tamyizul ibadah anil adat, karena tidak ada sholat yang adat. Membedakan apa? Tamyizu marotibil ibadah, membedakan tingkatan ibadah. Biar beda antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunat. Makanya kalau sholat wajib harus fardon, hatta sholat jenazah. Banyak orang kalau sholat jenazah lupa nggak niat fardon, harus. Nah, itu. Kalau sunat tidak usah. Itu tidak wajib menyebutkan sunnah, tidak wajib. Nah, jadi fungsinya niat itu membedakan ibadah dengan adat atau membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Udah, ini pembahasan niat. Jadi intinya niat ini perlu tak detailkan. Niat itu gampang. Malah di Syarah Yaqut itu dikatakan pada dasarnya, pada hakikatnya semua orang ibadah itu mesti niat. Gak ada orang ibadah gak niat itu. Mesti niat. Kapan gak niat? Kalau dibelokkan. Kalau gak ada pembelokan tujuan, mesti niat. Tidak niat gimana? Dengar adzan asar, tidak punya wudhu, pergi ke hammam, tujuannya mau wudhu, nyampe di kamar mandi nyuci muka, nyuci tangan. Kira-kira niat apa enggak? Coba ditanya. Ngapain? Saya mikir, ngapain ya anak ya? Nah, kalau orang sih ngarang karena tidak ada di hatinya, saya mikir. Tapi kalau di hatinya sudah ada, langsung bisa jawab. Ngapain? Wudhu. Nah, berarti di hati ada. Niat berarti. Jadi karena itu tidak perlu was-was. Kemudian setelah wudhu pergi ke masjid, ada di shaf pertama, di belakang imam. Imam takbir, ikut takbir. Coba ditanya, ngapain? Sholat, masa senam? Ya, masih gitu. Sholat apa? Ya, sekarang asar aja, maghrib belum. Nah, maghrib buko anak. Ya. Nah ini asar. Makmuman apa imaman? Anak di shaf belakang imam kok imaman? Ya mesti makmuman. Lah imaman anak di depan, di mihrab. Ini di belakang ya mesti makmuman. Lah, hatta orang waswas, antum tanya mesti jawabnya begitu. Berarti dia sudah niat. Lah kok waswas, sudah niat apa belum? Nah, orang waswas itu sebabnya nggak lepas dari dua ini. Mesti ini sebabnya. Orang waswas itu sebabnya dua ini. Nggak ada yang lain. Imma khobalun fil akli au jahlun biddin. Sebabnya orang waswas itu dua itu dong. Tidak ada yang lain. Pertama apa? Khobalun fil akli, gangguan akal. Gangguan akal. Makan nasi, ditelan habis satu piring, perutnya kenyang, lupa. Anak barusan makan apa enggak ya? Lah perutnya kenyang apa enggak? Piringnya kosong apa enggak? Bingung ya? Lah itu gangguan akal orang pikun. Sudah makan apa belum ya? Sudah makan. Ayo makan. Belum makan saya. Padahal barusan habis. Orang pikun, gangguan akal. Itu orang was-was, itu sebabnya itu satu. Atau enggak, ini kok sih daya ingatnya kuat. Utang-utangnya orang-orang itu hafal semua, enggak pakai ditulis. Jatuh temponya kapan? Hafal semua. Enggak ada gangguan akal. Nah, berarti ada sebab kedua. Apa sebab kedua? Jahlun biddin. Kebodohan dalam urusan agama. Tidak ngerti hukum agama. Tidak ngerti hukum agama gimana? Ini di Basul Masail ini. Baca kitabnya rentet ini. Dibaca kuali lu bisa. Terbalik dibaca bisa. Oke, dia alim di dalam bidang yang lain. Khusus caranya niat dia tidak ngerti. Itu maksudnya jahlun biddin. Jadi kadang-kadang merasa heran. Sebagian orang itu heran. Kok bisa ya ulama nerangkan bahwa sebabnya was-was itu dua. Imma khobalun fil akal, gangguan akal, atau jahlun biddin, bodoh dalam urusan agama. Lah ini orang alim, daya ingatnya kuat. Kalau ngapalkan nabom, satu kali baca langsung ngapal. Ini kan dua-duanya nggak masuk, tetap masuk. Lu gangguan akal enggak? Iya, enggak gangguan akal mungkin. Ihtimal ya. Mungkin enggak gangguan akal. Lah jahlun biddin dia alim kok. Alim, baca kitab alim. Bab-bab yang lain nerangkan alim luar kepala. Cuman pas caranya niat dia nggak ngerti. Jahlunnya di situ. Caranya niat kan din juga. Jahlun biddin. Nggak ngerti caranya niat. Nah, kebanyakan di sini. Orang was-was itu nggak ngerti caranya niat.
Nggak ngerti niat gimana? Imam Ghazali nerangkan begitu detail, ada di kitab fatwanya, di kitab-kitab seperti di Syarah Ihya, di kitab-kitab Qawaid, itu dinukil dari fatwa Imam Ghazali. Cuman di fatwa yang tercetak sekarang ini nggak ada. Kemungkinan fatwa yang sekarang dicetak itu nggak lengkap karena memang sedikit. Cuman di kitab-kitab banyak nukil dari Imam Ghazali di fatwanya. Bagaimana? Kata Imam Ghazali, niat itu sangat mudah. Malah yang sulit itu orang suruh melakukan sesuatu, orang waras suruh melakukan sesuatu tapi gak oleh niat. Ini gak bisa, ini mustahil ini. Ayo gerakkan tangan ini, tapi gak boleh niat sebelumnya. Bisa? Mesti ketika ngangkat itu sudah ada tujuan. Ayo angkat tangan ini, tapi gak boleh niat. Gak bisa kan ya? Justru kalau disuruh niat, gak usah, sebenarnya otomatis niat itu sudah otomatis terjadi. Jadi niat itu sangat gampang. Niat itu sangat gampang. Sehingga niat orang melakukan apapun yang waras, orang waras, akalnya normal, melakukan ibadah apapun mesti niat, kecuali kalau niatnya dibelokkan. Jadi kalau dengar sholat asar, kemudian adzan qomat, ngangkat tangan Allahu Akbar, mesti niat sholat asar. Udah mesti niat sholat asar. Kecuali kalau niatnya dirubah, baru tidak sah. Apa? Nawaitu senam misalnya. Saya niat senam misalnya, baru itu tidak sah. Tapi kalau tidak ada perubahan, mesti niat. Kok saya was-was? Berarti nggak ngerti caranya niat. Nah, dan gara-gara juga sebabnya begini. Orang was-was itu berusaha menyamakan hati dengan lesan. Tidak bisa. Lesan itu untuk ngomong dalam 1 menit hanya beberapa kata. Kenapa? Perlu gerak-gerak, buka, nutup, buka, nutup, buka, nutup. Perlu proses. Karena itu dalam beberapa menit hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat. Tapi kalau hati, enggak. Bisa kalimat sangat banyak. Makanya niat yang banyak itu kayak niat sholat isyraq, ma'duha, wa taubah, wal hifid, wa ghufranid dzunub, wa apa itu. Bisa itu dalam sekejap. Yang bikin sulit kalau kita mendikte hati seperti mendikte lesan. Nah ini yang susah. Hati didikte seperti lisan, tidak bisa. Hati itu beda sama lisan, itu tidak. Kalau lisan perlu buka nutup, kalau hati tidak. Sama seperti kaki dengan hati. Kalau kita menyamakan hati dengan kaki, tidak bisa. Kalau kaki kita pergi ke alun-alun dari sini, paling perlu waktu 10 menit baru nyampe. Atau pakai mobil sangat kenceng, paling perlu waktu 2 menit untuk sampai. Tapi kalau hati, sekarang nyampe ke alun-alun. Kaki membedakan jarak dekat dan jarak jauh. Kaki ke alun-alun, ke Surabaya, ke Amerika, beda waktunya. Tapi kalau hati, antum sekarang ke alun-alun sama antum sekarang ke Amerika, hati antum ada bedanya. Oh kalau ke Amerika ini agak lambat ini, soalnya agak jauh. Entah, sekarang antum ke Amerika biasa pakai hati, pakai pikiran. Lah itu loh penyebab orang was-was memaksa hati sama seperti lesan. Jadi hati dipaksa seperti lesan, ya nggak bisa. Beda sudah. Jadi hati itu sudah pokok antum itu tidak gelomong gitu aja. Oh sekarang ada asar, dikomati. Ini siap-siap sholat asar jamaah makmuman, antum di belakang. Udah imam takbir wis, Allahu Akbar. Ya aku cek gampang sih Allah. Loh, memangnya repot apa? Ya enggak, langsung imam takbir. Bukan di fikih harus qasdul fi'li, ta'yin, niat fardhiyah, niat makmuman, ada semua. Bukan ini proses kan, usolli, fardhu dhuhri, makmuman. Ini kan perlu proses. Itu lisan, hati enggak. Pokoknya untuk enggak delomong, faham kalau sekarang ini qomat untuk salat asar, imam takbir Allah Akbar sah. Itu sudah ada qasdul fi'li, ta'yin, niat fardhiyah, makmuman, sudah ada semua. Sudah ada semua. Pokoknya enggak delomong. Pokoknya enggak bengong. Itu sudah ada semua, dijamin sah. Itu. Segampang itu niat. Karena itu orang yang was-was pilihannya dua. Pilihannya dua tadi itu. Imma khabalun fil akal, gangguan akal, atau jahlun biddin, tidak ngerti agama. Artinya agama tentang cara niat itu tidak ngerti. Gampang sekali niat. Gampang sekali niat. Jadi justru yang repot suruh sholat tak boleh niat. Ini repot ini. Orang suruh gerakan tangan tak usah niat sebelumnya, nggak bisa ini. Pasti. Ini
fardunya wudhu ada 6. Yang pertama niat itu tadi. Kita cukupkan sampai di sini. Sisanya insya Allah kita lanjut nanti malam. Kemarin saya sempat terpikir untuk dibuat seling-seling, tapi kadang-kadang ya kalau kepotong kayak gini ini tidak enak. Jadi aksan nyambung aja dulu. Kemarin sempat rencana ada sesi ibadat, ada sesi muamalat. Tapi kalau kepotong kayak gini kan tidak enak, nyambungnya baru besok. Nah, aksan dilanjut aja. Jadi kita hatamkan bab ibadat, nanti hatam baru kita baca bab muamalah gitu. Jadi kita hatamkan bab ibadat, habis itu kita baca bab muamalah. Ahsan begitu saja ya. Ahsan begitu. Dan kita usahakan ini 20 hari hatam. Dan sudah pernah ini 20 hari hatam, insya Allah bisa biidznillah.